Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tulisan di Facebook kumpulan foto ulama dan habaib. Innalillah Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Beliau dikenal sebagai mufakir atau pemikir dikarenakan kecerdasan intelektualnya mengenai peradaban zaman yang melampaui pemikiran lainnya. Keuletannya dalam mencari ilmu nampak dari karya-karyanya, terutama dalam fiqh taulat. Habib Abu Bakar Al-Adni merupakan cendekiawan muslim yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Kiprahnya dalam berdakwah telah masyhur di berbagai penjuru negeri, baik Timur Tengah, Eropa hingga Asia. Banyak santri didiknya berasal dari Indonesia. Beliau dilahirkan di Lembah Ahwar, Provinsi Aden pada tahun 1366 Hijriah atau 1947 Masehi. Sejak beliau dididik ilmu syariat agama oleh kedua orang tuanya. Tak heran jika dirinya mampu menghafal seluruh isi Al-Quran di masa muda. Dan beliau sudah bertalaqi, yaitu ngaji, ke berbagai guru ternama di zamannya, baik di Aden maupun di Hadramaut. Bahkan sejak usia 14 tahun dirinya telah mendapatkan mandat dari sang ayah untuk menyampaikan khutbah Jumat di masjid-masjid sekitar. Keberhasilan Habib Abu Bakar tak luput dari peranan kedua orang tuanya. Merekalah yang telah membangun karakter Habib Abu Bakar hingga menjadi figur ternama seperti sekarang. Dalam tuturnya beliau mengakui, keseluruhan hidupku tak terlepas dari peran orang tuaku, ayah dan ibuku. Ayahku sosok yang sangat disiplin mengatur waktu. Baginya, pendidikan dan akhlak adalah prioritas utama. Seringkali aku menangis setiap mendengarkan lantunan Al-Quran yang ayah baca pada sepertiga malam. Beranjak usia remaja, Habib Abu Bakar meneruskan pendidikan formalnya di Universitas Aden dengan mengambil prodi bahasa Arab. Tak lama setelah kelulusannya, negeri Yaman tak bersahabat sebab banyak terjadi kekacauan dan fitnah yang dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Menyikapi hal ini, akhirnya beliau berserta keluarga memutuskan untuk hijrah ke negeri Hijaz. Sesampainya di negeri Hijaz, terbesit dalam hati dan pikirannya untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar. Namun setelah Habib Abu Bakar mengungkapkan hasratnya kepada orang tua, dirinya malah mendapatkan penolakan dan mereka menyarankan agar melazimi kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Sejak saat itu Habib Abu Bakar merasakan irtibat atau hubungan yang kuat dengan sang murabbi, yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ia memperoleh curahan ilmu lahir sekaligus ilmu batin. Baginya Habib Abdul Qadir As-Segaf adalah figur ulama yang patut dijadikan sebagai suri tauladan di akhir zaman. Setelah menjadi tokoh ternama di Jazirah Arab, Habib Abu Bakar kembali ke negeri kelahirannya Hadramaut. Beliau menetap di daerah yang bernama Husaisah, kota mati yang menjadi tempat disemayamkannya kakek moyang para habaib di Hadramaut, ialah Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib. Habib Abu Bakar mendirikan rubat atau pondok pesantren Al-Muhajir yang kemudian berkembang pesat dan diubah menjadi Universitas Al-Wasatiyah pada tahun 2010. Sebab didirikannya lembaga tersebut semata-mata demi memenuhi perintah Nabi SAW yang disampaikan kepadanya melalui mimpi. Letak pembuktian Husaisah berada sekitar 20 km dari kota Tarim. Sistem pembelajaran di lembaga ini pun masih menganut dan mempertahankan metode ulama-ulama Hadramaut, yakni talaki. Bagi mereka yang memilih sistem kuliah, maka ia akan lebih ditekankan kepada ilmu syariat dan hadis. Beda halnya dengan sistem rubat yang dominan lebih cenderung membebaskan santri untuk menghadiri halakoh-halakoh di sekitar kota Tarim.
aktif menulis kitab. Sanad keilmuan Habib Abu Bakar tak terhenti hanya kepada ulama Hadramaut dan Hijaz saja. Lebih dari itu, beliau telah melancong ke berbagai negeri seperti Mesir, Syam, Yordania hanya untuk mendapatkan sanad keilmuan dari ulama tersohor di sana. Mahakarya yang terlahir dari tulisan beliau sangatlah banyak. Kegigihannya dalam mengabdi kepada umat menyerupai para salafus soleh. Karya-karyanya mencapai ratusan yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fikih, sejarah, sastra, jurnalistik, dakwah, kebudayaan, metodologi, dan popularitas Habib Abu Bakar dan ilmu fikih tahawulat merupakan hal yang tak asing di kalangan para cendekiawan Islam di Timur Tengah. Fikih tahawulat ialah keyakinan bahwa mengetahui tanda-tanda hari kiamat merupakan rukun agama yang nomor 4. Dalam hal ini beliau bertolak belakang dengan opini mayoritas ulama yang mengatakan rukun agama ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Meski begitu, ideologi dan ijtihad Habib Abu Bakar tidak menjadikannya keluar dari agama Islam, karena tidak setiap perbedaan dalam syariat menunjukkan adanya kekufuran. Lantas, hal apa yang mendasari Habib Abu Bakar sehingga berpendapat dan mengambil kesimpulan bahwa rukun agama ada 4, dan yang keempat ialah mengetahui tanda-tanda kiamat? Jawabnya ialah karena beliau mengambil dalil dari hadis Jibril, yaitu hadis pertama yang termaktub pada hadis Arba'in Nawawi. Singkatnya, seusai malaikat Jibril bertanya perihal iman, Islam, dan ihsan kepada Nabi Muhammad, Jibril kembali bertanya mengenai kapan hari kiamat. Lalu Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian Jibril melanjutkan pertanyaannya, lantas apakah tanda-tanda dari kiamat itu sendiri? Sontak Nabi pun langsung menjelaskan tanda-tanda kiamat. Demikianlah dalil yang menjadi sandaran Habib Abu Bakar, sehingga keyakinan bahwa mengetahui tanda-tanda kiamat adalah hal yang lazim, karena ia termasuk rukun agama. Dari sini kita bisa melihat bahwa keluasan cara berfikirnya melampaui pemikir cendekiawan manapun di era modern sekarang. Manfaat lahirnya istilah fikih tahawulat ialah membuktikan kebenaran hadis Nabi perihal munculnya tanda-tanda kiamat di akhir zaman. Fikih tahawulat tidak terlahir begitu saja, namun terlahir setelah mengkaji dan menelaah tafsir ayat-ayat Al-Quran, sunnah Nabi, serta athar para sahabat. Kini beliau meninggalkan kita semua tepat pada hari Rabu, tanggal 28 Dzulhijjah 1443 Hijriah atau 27 Juli 2022. Habib Abu Bakar Al-Adni kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.